Kasih, Kak. Oke, sebentar ya. Ada perubahan sebentar ya. Ada pertanyaan? Kan ya. Nah, belanjanya di sini cuma ada belanja tidak langsung ya. Tidak ada belanja pegawai ya. Tapi selain itu semua masuk ya. Tetapi di sini untuk menyederhanakan soal ilustrasi ya, itu tidak semua belanja ada anggarannya gitu ya di sini. Nah, kalau yang anggarannya nol berarti kan tidak boleh terjadi belanja itu. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada belanja subsidi, tidak ada belanja hibah, berarti tidak boleh ada pengeluaran belanja untuk yang anggarannya nol kan kalau begitu, karena tidak tersedia anggarannya gitu ya. Kemudian pembiayaan ya. Nah, ini yang betul-betul menjadi pembeda juga ya antara anggaran PPKD dengan SKPD. Di SKPD mana ada pos pembiayaan kan? Nah, di PPKD adanya ya. Gitu. Silpa akhir tahun sebelumnya ini selalu dimasukin ke penerimaan pembiayaan. Cuma namanya menjadi silpa awal tahun anggaran ya, atau ditulisnya silpa dengan i kecil ya. Kalau silpa akhir tahun berjalan, nah silpanya dengan huruf besar semua ya, huruf I huruf besar semua. Seperti itu ya. Cuma angka silpa awal tahun anggaran di sini ini masih angka perkiraan ya. Kenapa? Karena kan ketika nyusun APBD tahun ini tahun 2013 ceritanya ya, tahun 2013 itu kan disusunnya tahun 2012. Jadi sebelum akhir Desember 2012 yang lalu ya, APBD ini udah ditetapkan. Ya tentunya Pemda belum mengetahui berapa sih jumlah silpa akhir tahun 2012 yang sebenarnya, di mana silpa akhir tahun 2012 ini kan akan menjadi silpa awal tahun 2013. Jadi ini masih perkiraan. Lalu nanti ketika nyusun laporan realisasinya, yang diisi di kolom realisasi untuk silpa ini adalah bukan jumlah silpa yang digunakan, bukan, tapi berapa jumlah silpa awal tahun yang sebenarnya ya, berapa angka silpa awal tahun yang sebenarnya. Karena setelah masuk 2013, Pemda kan baru tahu, oh silpa awal tahun 2013 ini rupanya jumlahnya sekian. Nah, itu jumlah yang sebenarnya. Baru diketahui setelah masuk tahun 2013. Ya. Sementara APBD 2013 ini kan disusunnya di tahun 2012. Otomatis silpa awal tahun 2013 ini masih angka perkiraan. Nah, angka sesungguhnya nanti akan dimasukkan di kolom realisasi ya. Jadi ketika nyusun laporan realisasi anggarannya PPKD ini, nanti di kolom realisasi untuk silpa itu diisikan dengan jumlah silpa awal tahun yang sesungguhnya ya, yang sesungguhnya gitu ya. Jadi bukan berapa silpa awal tahun yang digunakan, tapi di sini pokoknya seluruh angka silpa awal tahun diperkirakan berapa, masukin seluruhnya.
mau dipakai seluruhnya atau di sebagian, pokoknya masukin seluruhnya. Nah, baru nanti di realisasi laporan realisasi anggarannya di kolom realisasi masukin jumlah angka silpa awal tahun yang sesungguhnya setelah diketahui jumlah yang sesungguhnya di 2013. Ya. Silpa akhir tahun anggaran di sini dikasih tanda bintang. Ya, ini belum menunjukkan silpa di tingkat Pemda. Kenapa? Karena silpa itu kan secara matematis rumusnya kalau saudara lihat di contoh, bukan di contoh. Kalau saudara lihat format APBD ya di slide yang sebelumnya ya. Saya ada format ringkas APBD kan ya. Pendapatan dikurangi belanja sama dengan surplus defisit. Surplus defisit ditambah pembiayaan sama dengan silpa akhir tahun gitu ya. Itu silpa akhir tahun. Jadi ini kalau LRA dari seluruh SKPD dan LRA PPKD ini digabung ya, digabung gitu ya, mulai dari pendapatan, belanja sampai pembiayaannya, maka nanti silpa akhir tahunnya itu menunjukkan silpa yang sebenarnya di tingkat Pemda. Nah, silpa itu sebetulnya angka silpa untuk tingkat Pemda. Jadi silpa di PPKD ini angkanya masih sementara ya. Ya, sebelum disusun laporan konsolidasian. Ya. Kalau sudah disusun laporan konsolidasian ya, gabungan seluruh laporan keuangan di SKPD dan PPKD, barulah silpa ini akan menunjukkan jumlah yang sebenarnya setelah menggabungkan dengan surplus dan defisitnya seluruh SKPD. Ya, gitu ceritanya. Ya, bisa dipahami ya. Baik, berikutnya kita akan diskusi ya untuk jurnal, ya jurnal pelaksanaan anggaran. Ya, saya minta absen nomor 1 ya. Jurnalnya bagaimana ya untuk transaksi A. Jurnal akrualnya dulu ya, terus jurnal kasnya. Nomor 1, absen 1 silakan. Hadir Pak. Ya, Abram, silakan. Jurnalnya kas ini karena pendapatan ya Pak. Dari sisi pendapatan berarti kas di kasda bertambah. Jadi di debitnya sebesar 351 sekian. Nah, dan di kreditnya dirinci pendapatan DBH ini di LO ya Pak, di laporan LO-nya itu ada pendapatan DBH, pendapatan DAU, dan pendapatan DAK. Jadi di debitnya ada totalnya, dan di kreditnya itu diakui pendapatan per bagian-bagian ini, Pak. Oke. Kemudian absen 30, jurnal kasnya. Absen 30 siapa? Jurnal kasnya bagaimana? Iya, Pak. Ya, silakan jurnal kasnya ya sih bagaimana? Tadi jurnal akrualnya udah, maaf Abram. Kamu sekarang jurnal kasnya. Estimasi perubahan sal sebesar 351.300 miliar. 351.350.000.000. Lalu di kreditnya ada pendapatan DBH, pendapatan DAU, dan pendapatan DAK, Pak. Ya. Oke, betul. Kemudian absen 5 ya. Jurnal yang huruf B, absen 5, silakan.
Ya Pak, absen 5 ya Pak. Hmm. Jurnal B itu jumlah total pendapatan SKPD, berarti kas di kas daerah nambah Pak. Terus berarti di debit, terus RKSKPD-nya di kredit Pak. SKPD di kredit ya. Ya Pak. Jurnal kasnya ada nggak? Nggak ada Pak. Nah, kenapa? Jurnal kasnya nggak ada. Karena apa, Andi? Simpel aja kok, ya. Ya Pak. Jawabannya simpel aja. Kembalikan ke rumusnya ya. Bahwa jurnal kas itu untuk mencatat transaksi pendapatan, belanja, ataupun pembiayaan. Ini transaksi pelaksanaan anggarannya si PPKD bukan? Enggak. Hah? Bukan kan? Iya Pak, bukan. Ya, jadi ini transaksi pendapatan, tapi bukan pendapatannya PPKD. Iya Pak, PPKD hanya menerima setoran pendapatan ini dari SKPD. Jadi ya, di jurnal kasnya PPKD tidak perlu dibuat, alasannya itu karena ini bukan transaksi pendapatan PPKD, ya, hanya transaksi resiprokal. Tuh ya dengan jawabannya. ya Pak. Oke, lanjut absen 25 ya untuk transaksi yang C. Untuk transaksi C, bentar ya Pak. Jumlah total SP2DLS 390 miliar. Oke. Ini dia bentar Pak. Oh, ini Pak kayak resiprokal juga, dia jurnalnya RKSKPD pada kas di Kasda. Ya. Ini jangan bilang kaya resiprokal, emang resiprokal. Kalau kaya itu belum tentu sama. Ya, jawaban itu jangan bergantung ya. Itu. Siapa? Kasih jawaban yang pasti ya. Gitu. Jurnal kasnya ada nggak? Kosong Pak. So, alasannya? Karena tidak mengaruhi LRA. Bisa gitu Pak? LRA PPKD ya. Jadi jawaban kan tadi udah saya jelasin sama si Andi. Alasannya kenapa? Karena ini bukan pendapatannya PPKD, ya kan? Ini pendapatannya SKPD. Di dalam hal ini si PPKD hanya menerima setoran uang gitu aja. Gitu. Nah sebaliknya yang ditanyakan ke kamu ini kan belanja SKPD gitu kan? SP2LS itu kan belanja kan? Nah, karena ini bukan belanja PPKD. Oke. Hanya transaksi resiprokal dengan SKPD di mana ini belanja SKPD tapi tentu yang bayarkannya adalah si PPKD. Jadi yang dicatat di jurnal kas itu adalah transaksi realisasi anggarannya si PPKD saja. Ya, nggak termasuk transaksi pelaksanaan anggaran si SKPD. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 7 ya, absen 7, transaksi T. Jurnalnya bagaimana? Untuk transaksi 7, pada saat pemotongan jurnalnya kas di daerah sebesar 52.330.816.000 itu di debit, dan di kreditnya ada utang PPH dan PPN sebesar 32.650.386.000, utang iuran taspen sebesar 18.120.000.000, dan utang iuran askes sebesar 1.560.430.000. Dan pada saat penyetoran
itu ada utang PPH dan PPN sebesar 32.546.054, utang iuran Kaspen sebesar 18.120, utang iuran Askes sebesar 1.560.430 itu di debit dan di kreditnya kas daerah. Ya. Sak Ade ini panggilannya siapa sih? Namanya panjang. Citra, Pak. Oh, Citra. Ya. Citra, ini transaksi apa? Pendapatankah, belanjakah, atau bukan dua-duanya? Ini pendapatan, Pak, tapi di SKPD. What? Pendapatan. Yang mana, Pak? Iya, yang aku kan nanyain kamu transaksi nomor D kan? Oh iya, Pak. Pendapatan, Pak. Pendapatan siapa? Pendapatannya SKPD, Pak. Tapi disetor tapi punya pihak ketiga gitu ya, Pak ya? Ya, kalau harus disetor ke pihak lain bukan pendapatan namanya itu. Transaksi apa jadinya ini? Yang tepat ini transaksi apa? Yang sering saya omongin juga. Coba dengerin lagi ya, ini untuk semuanya ya, dengerin lagi. Jadi kalau saya tidak bisa melihat kamu tuh bukan berarti kamu itu boleh tidak mengikuti kuliah ini ya, gitu ya. Gitu. Jadi gini, transaksi di dalam akuntansi pemerintahan itu ya, sebagian besar adalah transaksi yang terkait dengan pelaksanaan anggarannya, ya kan? Tetapi ada juga transaksi yang sifatnya non anggaran, ya. Bahkan ada juga transaksi yang sifatnya apa? Non cash item, ya. Kalau transaksi anggaran ini kan cash item, ya kan? Ada kas masuk, ada kas keluar. Tetapi kan tidak semua transaksi cash item ini disebut transaksi anggaran, ada juga yang non anggaran. Kalau transaksi anggaran itu ya isinya transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Itu transaksi anggaran. Ya, itu. Nah, ini ya yang transaksi D ini bukan pendapatan bagi Pemda. Ketika memotong ini bukan pendapatan. Karena harus dibayar kembali kepada pihak ketiga. Ya, jadi ketika motong bukan pendapatan, ketika menyetorkan ke pihak ketiga bukan belanja juga. Untuk uang yang ini nih. Lalu ini disebut apa transaksinya kalau bukan pendapatan, bukan belanja, bukan pembiayaan. Ini yang disebut transaksi non anggaran. Paham ya semuanya ya? Transaksi non anggaran. Ya, istilah lainnya ya, di sini adalah transaksi PFK, perhitungan pihak ketiga. Jadi si BUD itu maupun si SKPD hanya memotongkan saja untuk kemudian akan dia setorkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa? Untuk setoran PPH PPN adalah kas negara. Ya, untuk setoran Taspen, iuran Taspen adalah PT Taspen. Untuk setoran iuran Askes ya BPJS, begitu. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ini untuk semua nih ya. Jadi bukan hanya di transaksi akuntansi Pemda. Ya, dalam transaksi akuntansi pemerintah pusat pun ya kan tentu ada transaksi non anggaran itu. Cuma kalau di pemerintah pusat, kalau potongan PPH PPN ini mungkin bukan transaksi pihak ketiga ya, karena dia di-store ke rekening kas negara itu, rekening kas negara kan rekeningnya pemerintah pusat sendiri gitu ya. Gitu. Ya memang itu transaksi non anggaran juga sih potongan PPH PPN itu. Ya. Jadi potongan PPH PPN itu kalau di pusat ya merupakan transaksi pendapatannya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.
Bagi instansi lain, KL lain, yang tugasnya hanya memotong, memungut, dan menyetorkan, itu bukan pendapatan dan bukan belanja bagi mereka. Itu transaksi pihak ketiga juga bisa dibilang itu. Nah, namun demikian, bagi si Dirjen Pajak di Dirjen Bea Cukai, kalau dia motong atau mengut pajak, itu bukan transaksi non anggaran, ya kan? Itu bedanya. Tapi memang transaksi anggaran karena PPh dan PPN ini kan menjadi pendapatannya Dirjen Pajak. Kalau yang terkait dengan bea masuk, cukai, nah itu pendapatan perpajakannya Dirjen Bea Cukai. Tapi bagi pihak lain, bagi instansi pemerintah yang lain yang sekedar memotong kemudian membayarkan, nah itu transaksi non anggaran. Gitu ya. Bisa dipahami Saudara? Jadi dari sudut pandang Pemda, untuk transaksi potongan PPh dan PPN ya, itu bukan pendapatan. Karena ini PPh PPN itu pendapatannya pemerintah pusat ya. Gitu. Dalam hal ini pemerintah pusat dalam hal ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Gitu ya. Gitu. Oleh karena itu ya, meskipun misalnya potongan ini terkait dengan SP2DLS-nya si BUD ya, tetap aja ini transaksi transaksi non anggaran ya. Nah, kalau transaksi non anggaran karena bukan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka dicatatnya hanya di jurnal akrual. Tidak dicatat di jurnal kas. Karena ini bukan pendapatan, bukan belanja, bukan pembiayaan. Maka itu disebut transaksi non anggaran. Ya. Nah, ada juga transaksi non anggaran dan non cash item. Contohnya apa? Mengakui beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisian piutang tertagih. Ya, tetapi karena tidak ada aset tetap, tidak ada persediaan di PPKD ini, maka tidak ada jurnal penyesuaian untuk mengakui beban persediaan maupun beban penyusutan. Ya. Tetapi ada kemungkinan juga di PPKD itu ada transaksi non anggaran dan non cash item. Contohnya apa? Ya, silakan yang bisa jawab nilai aktivitas. Kan tidak ada aset tetap ya di PPKD, neraca PPKD, berarti nanti tidak akan ada jurnal penyusutan aset tetap nih di akuntansi PPKD. Ini contoh dari transaksi non cash item. Ya, silakan kalau ada yang mau ngasih contoh, ada ya transaksi non cash item yang masuk ke dalam jurnal penyesuaian PPKD. Kalau penyusutan jelas nggak masuk, amortisasi nggak masuk, amortisasi sebentar. Kalau amortisasi tidak berwujud sih mungkin aja ya, tapi tidak ada ya aset lainnya karena tidak ada anggaran belanja modal, berarti tidak ada aset lainnya berupa aset tak berwujud ya. Silakan saudara, siapa yang mau jawab? Permisi Pak, yang non cash item, beban atau kerugian piutang tak tertagih. Ya betul ya, Erlita dapat nilai aktivitas. Jadi kalau untuk beban penyisian piutang tak tertagih itu masih mungkin muncul dalam jurnal penyesuaian PPKD. Karena di PPKD itu bisa timbul akun piutang ya. Jadi sekali ada akun piutang yang muncul ya, biasanya di akhir tahun itu ada jurnal penyesuaian untuk mengakui penyisian piutang tak tertagih ya. Oke ya, kita lanjutkan ke huruf E ya. Huruf E silakan untuk absen nomor 12 ya. Absen nomor 12 untuk transaksi huruf E, jurnalnya bagaimana? Jelas P2D. RK SKPD pada kas di Kasda sebesar 3.576 juta.
Gimana? Ulang jurnalnya. RK SKPD pada kas di Kasda sebesar 3576, Pak. Oke. Ya. Tambah satu deh yang F sekalian. Karena jurnalnya mirip juga. Total sisa upah dan PU-nya kas di Kasda pada RK SKPD sebesar 124.760. Ya. Oke ya. Jadi untuk transaksi resiprokal PPKD dan SKPD ini dari view-nya PPKD dia hanya melihat ini setoran kah atau pengeluaran kah. Kalau setoran yang masuk ke kas di Kasda, apakah berasal dari pendapatan, apakah itu berasal dari setoran sisa UPTU, jurnalnya sama aja. Debitnya kas di Kasda, kreditnya RKSKPD. Kalau itu pengeluaran, apakah belanja, maksud saya apakah dengan bukti SP2 DLS, UP, GU, TU juga sama juga, ya, jurnalnya sama, ya. Kalau SP2 DUP kan sebetulnya belum belanja itu. SP2 DTU juga sebetulnya belum belanja, ya. Itu baru pemberian uang persediaan dan tambah uang persediaan. Kalau SP2 DLS baru itu sudah belanja. Nah, terlepas dari apakah itu sudah belanja atau belum belanja, jurnalnya sama karena dari view PPKD itu hanya melihat kalau terbit SP2D ini artinya akan keluar ya uang, akan keluar kas dari rekening Kasda sehingga ya akun kas di Kasda dikreditkan karena ada uang keluar dari kas daerah. Nah, debitnya apa? Debitnya cemplungin aja akun RK SKPD gitu. Bisa dipahami ya? Untuk transaksi resiprokal sangat sederhana ya, jangan sampai ada yang salah lagi nih ya nanti di ujian. Resiprokal sangat sederhana. Begitu aja, kita hanya mencatat kas di Kasda aja, satu akun aja. Akun lawannya cemplungin ke akun RK SKPD. Ya. Nah, cuma dalam prakteknya ya tentu transaksi itu kan dicatat per transaksi per kejadian ya. Gitu. Kalau soal ini kan ringkasan, seluruh SKPD sekian udah jurnal gabungan. Jadi ya akun RKSKPD-nya pakai akun yang generik ya, RKSKPD. Dalam prakteknya RKSKPD itu dicatat dengan nama SKPD-nya. Jadi kalau misalnya diterbitkan SP2DLS gaji untuk Dinas Perhubungan, maka RK-nya di sini ditulis RK Dinas Perhubungan. Gitu. Jadi supaya terlihat jelas ini transaksinya dengan siapa ini gitu ya bagi PPKD gitu. Nah, di ilustrasi ini kan untuk penyederhanaan sudah pakai akun RKSKPD aja. Nah, dalam prakteknya akun RKSKPD ini bisa dibuatkan untuk setiap SKPD yang ada. Jadi ada akun RK Dinas Perhubungan, akun RK Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan seterusnya ya. Sebanyak SKPD yang ada. Ya, jadi akun RKSKPD ini banyak, saudara. Sebanyak SKPD yang ada. Ya. Kalau jumlah SKPD ada 50, berarti di buku besarnya si PPKD ini ada 50 akun RKSKPD, saudara. Ya, gitu. Nah, tapi kalau PPKD kan cuma satu ya. PPKD cuma satu. PPKD kan Menteri Keuangan di daerah. Di pusat ada berapa Menteri Keuangan? Ya kan cuma satu. Ya. Tapi kalau pengguna anggaran, ya banyak. Sebanyak kementerian lembaga. Kan gitu. Kalau di pusat. Di SKPD, berapa jumlah RKSKPD? Ya sebanyak sebanyak jumlah SKPD-nya. Tapi kalau akun RKPPKD ya cuma satu. Di setiap SKPD itu akun RKPPKD itu cuma satu. Ya karena PPKD kan cuma satu orang. Kan gitu ya. Oke, lanjut ke transaksi G. Ya. Silakan nomor absen 20 ya. Absen 20.
Yang huruf G. Yang huruf G, jurnal anggarannya beban bantuan sosial, debitnya beban bantuan sosial sebesar 3.500.000, kemudian beban bantuan keuangan sebesar 2 miliar, di kreditnya kas di kas daerah sebesar 5.500.000. Kemudian di jurnal kasnya di debit belanja bantuan sosial sebesar 3.500.000, belanja bantuan keuangan sebesar 2 miliar, dan di kreditnya estimasi perubahan sal sebesar 5.500.000. Ya, benar. Lanjut ke absen 15 ya, untuk transaksi yang H ya. Baik Pak, kalau transaksi yang H itu jurnal akrualnya yang di debit di kasda itu 25 miliar, kemudian di kreditnya utang kepada pemerintah pusat itu 25 miliar. Oke. Kalau di jurnal Stop. Apa Pak? Stop. Ya. Ya, lanjut absen 18, jurnal kasnya bagaimana? Izin Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Oh, iya, berarti untuk H ya Pak? Untuk jurnal kasnya itu berarti estimasi perubahan sal sama penerimaan pembiayaan atau ini penarikan pinjaman. Penerimaan pembiayaan Masing-masing sebesar 20 miliar. Ya, kreditnya penerimaan pembiayaan strip penerimaan pinjaman. Ya. Oke, berikutnya ya, nomor absen 27 ya, untuk transaksi berikutnya, untuk yang I ya. Transaksi yang I, untuk jurnal anggarannya dana cadangan ada kas di kasdap. Ya, itu jurnal akrual ya. Oke. Lanjut ke absen nomor 3 ya. Absen 3. Jurnal kasnya bagaimana? Siapa absen nomor 3? Halo. Hello, do you hear me? Halo. Halo, tolong lanjut nomor 3 ya, absen nomor 3. Saya ya, mungkin Pak. barusan. Oh. Ya, jurnal kasnya. Ya, jurnal kasnya bagaimana? Pengeluaran pembiayaan yang iya Pak. Yang iya, benar. Pengeluaran pembiayaan strip. Pengeluaran pembiayaan atau pembentukan dana cadangan terhadap estimasi perubahan sal sebesar 5 miliar. Oke, benar. Kemudian absen nomor 10. Yang transaksi J. Transaksi J berarti karena dia penambahan penyertaan modal, berarti penyertaan modal pada perusahaan daerah, berarti penyertaan modal pada BUMD pada itu di debit, di kreditnya di kas daerah sebesar 2,5 miliar. Ya. Kemudian absen nomor 29 ya, untuk jurnal kasnya. Untuk jurnal kasnya yang di debit itu pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal pada BUMD, kemudian yang di kreditnya estimasi perubahan sal, masing-masing sebesar 2,5 miliar. Oke, kemudian absen 8. Absen 8.
terakhir yang K ya, Pak? Yang K, yang Maaf, K. yang K ya. Ya, betul. Yang K. Yang K itu jurnal akrualnya piutang DAU pada pendapatan DAU sebesar 5 miliar. Jurnal kasnya bagaimana? Jurnal kasnya no entry, Pak. Ya, no entry ya. Kemudian absen 2 ya. Absen 2 untuk transaksi yang ini, yang terakhir, yang huruf L. Untuk jurnal kasnya no entry, sedangkan jurnal akrualnya beban bunga pada utang bunga sebesar 250 juta. Oke, benar ya. Jadi jurnalnya sudah kita bahas ya, sehingga saya tidak perlu jelasin lagi yang di bagian berikutnya. Ini jurnal. Nah, saya langsung ke neraca saldo aja. Ya, jadi sebetulnya dalam neraca saldo ini saudara bisa aja ya langsung dimasukin semua saldo akun buku besar, baik akun ini akun apa namanya itu akrual ya, itu akun aset ya, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban ya, masuk juga di situ apa namanya akun LRA ya, akun pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan. Nah, cuman di modul ini kan saya ini tulisnya itu seolah-olah ini ada dua subentitas akuntansi gitu. Yang satu saya sebut SAK ya, sistem akuntansi keuangan, yang melakukan proses akuntansi berbasis akrual, mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo ya, sampai akhirnya disusun laporan keuangan, bahkan sampai jurnal penutupnya juga saya sendirikan ya. Kemudian untuk yang pelaksanaan proses akuntansi basis kasnya juga saya ini kan sendirikan di subentitas akuntansi yang saya sebut SAPA ya, sistem akuntansi pelaksanaan anggaran ya, yang berbasis kas, mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, dan jurnal penutupnya. Nah, kita lihat dulu neraca saldo untuk akun-akun yang masuk laporan keuangan akrual ya. Ini mulai dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. LKSKPD di sini saudara perhatikan, ini bukan masuknya bukan komponen ekuitas ya, tapi dia masuk di aset ya. Itu ya, ini kan PPKD nih. Jadi ini seolah-olah PPKD ini punya investasi di SKPD, seolah-olah begitu ya, sehingga akun RKSKPD ini ditaruh di aset gitu. Ini saldonya debit, ini saldonya debit gitu ya. Jadi untuk mudah mengingatnya ya, anggap RKSKPD ini investasi di SKPD, jadi taruh di aset. Berbeda kan dengan di SKPD ya. SKPD punya akun resiprokal RKPPKD. RKPPKD itu kan masuk komponen ekuitas ya. Nah, saudara lihat di LPE itu kan, itu komponen ekuitas RKPPKD. Ya, kita masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian ini ya. Jadi setelah ceritanya kan dari jurnal posting ke buku besar. Kemudian kalau ada yang harus disesuaikan, bikin lagi jurnal penyesuaian, lalu jurnal penyesuaian ini diposting lagi ke akun buku besar yang terkait. Nah, sehingga neraca saldo ini merupakan rekapitulasi dari saldo akhir akun-akun buku besar akrual yang sudah memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini ya. Nah, total harus balance ya intinya. Kalau nggak balance udah pasti ada yang salah. Balance aja belum tentu benar ya. Siapa tahu ada salah klasifikasi gitu ya. Nah, ini kan sudah neraca saldo setelah disesuaikan. Berarti dari sini sudah bisa langsung diturunkan ke laporan keuangan. Oke, pertama nyusun LO dulu seperti ini ya, dari neraca saldo di atas. Ya. Kebetulan di sini tidak ada surplus defisit non operasional maupun pos luar biasa, jadi cuma sampai sini saudara, cuma sampai surplus defisit kegiatan operasional.
ini surplus ya, surplus. Apakah kebetulan aja surplus? Ya, gitu. Apakah kebetulan aja surplus? Di anggarannya tadi, anggaran PPKD itu surplus defisit. Surplus ya. Ya, apakah kebetulan aja atau memang harus surplus? Harus surplus, Pak. Harus surplus karena untuk menutup defisitnya SKPD. Kan sebagian besar SKPD itu defisit, ya kan? Karena dia itu kan cost center. Jadi dia mikir pelayanan aja ke masyarakat. Gak usah mikir cari duit gitu. Nanti yang nyari duit ada bagiannya itu, ya. Jadi sebagian besar instansi pemerintah itu tugasnya adalah pelayanan. Tugas nyari duit, ya kalau nyari duitnya yang gede, nggak usah banyak-banyak instansi gitu ya. Nanti malah mikirnya nyari duit semua, bukan pelayanan. Ya, nyari duit gede itu Kementerian Keuangan. Ya kalau di pusat ya, di pusat. Kalau KL yang lain kan bukan nyari pajak, PNBP. Ya, kalaupun ada ya itu PNBP. Nah kalau di Pemda ini, yang pajak daerah itu ada di apa ya? Badan Penerimaan Pajak kalau nggak salah ya. Kalau dulu tuh dinas namanya, Dinas Pendapatan Daerah. Ya, sekarang karena namanya kayaknya menjadi badan ya, Badan Penerimaan Pajak kalau nggak salah gitu ya. Pajak daerah. Nah, kalau SKPD yang lain tuh paling memungut retribusi ya. Kalaupun dia punya kewenangan untuk memungut pendapatan, tapi sebatas retribusi. Ya. Dan ini neracanya saudara. Nah, cuma di sini LPE-nya nggak saya buat sendiri ya, nggak saya buat terpisah maksudnya. Jadi saya masukkan ke sini karena sedikit ini ya. Kalau dibuatkan cuma ekuitas awal ditambah surplus defisit sudah ekuitas akhir. Jadi udahlah biar gampang masuk sini aja gitu ya. Ya ini seperti ini ya. Sekarang kemudian muncul piutang, kemudian investasi juga bertambah nilainya, kemudian muncul dana cadangan, terus ada akun RKSKPD. Kemudian kewajibannya muncul juga di sini ya, ada tapi kewajiban jangka pendek ya dan kewajiban jangka panjang juga muncul. Nah, per akhir 2013 ini sudah rame nih ya neracanya, udah lengkap lah gitu ya. Ini ada rekonsiliasi yang saya buat untuk mengecek saldo kas di Kasda. Nah, silakan dipelajari saja. Ya, jurnal penutup ini kan untuk menutup akun-akun sementara, yaitu akun-akun LO ya. Pendapatan ditutup dulu ya ke surplus defisit, kemudian kemudian beban juga ditutup ke akun surplus defisit. Lalu surplus defisit ditutup ke ekuitas. Kemudian akun SKPD juga ini kan sebetulnya akun sementara. Ya, kalau kemudian nanti ditutup, ya ditutupnya kemana? Ke ekuitas. Ujung-ujungnya sih ditutupnya ke ekuitas ya. Meskipun sebelum jurnal penutup ya RKSKPD di sini itu masuknya di aset. Nah, setelah tutup buku ya maka di sini neraca saldonya ya cuma muncul akun-akun neraca saja. Kalau akun neraca kan akan dibawa terus ya menjadi dari neraca akhir tahun 2013 ini nanti akan dibawa ke tahun berikutnya sehingga menjadi apa? Neraca awal tahun berikutnya. Kan gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau untuk akun-akun LLA, LO itu kembali lagi ke nol karena sudah ditutup ya. Jadi masuk ke tahun anggaran berikutnya saldonya nol lagi. Tapi kalau saldo akun neraca kan terbawa terus ya. Tidak ditutup. Asetnya masih ada, kewajibannya masih ada, ya kan? Kenapa dibikin jurnal penutup? Kan enggak mungkin. Asetnya masih ada, hutangnya masih ada, ya dibawa terus ke tahun anggaran berikutnya. Ya, tidak dibikin jurnal penutupnya. Ya. Oke. Kemudian ini yang jurnal anggaran ya.
Tadi lupa ya kelewat ya. Ini jurnal anggarannya kan seperti ini ya. Oke, jurnal nggak perlu dibahas lagi, langsung ke neraca saldo. Ini neraca saldo untuk akun-akun basis kas ya, saudara. Mulai dari akun anggaran ya, anggaran pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, estimasi perubahan saldo, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Masukkan ke sini saldo akhirnya dari buku besarnya ya. Jumlahkan balance ya, balance debit kredit, langsung turunkan ke LRA. Ini LRA-nya ya. Anggaran realisasi. Ya. Nah, silpa awal tahun di sini asumsinya sama ya, realisasinya juga sama. Artinya jumlah silpa setelah dihitung itu sama ya. Nah, ini format LRA karena masih anggarannya masih format Permen 13 ya, di mana kan ada belanja langsung, belanja tidak langsung gitu ya. Nah, itu kalau dikonversi ke format SAP jadi seperti ini ya. Jadi ini pendapatan transfer ya. Dan belanjanya ada belanja operasi, tak terduga, belanja bantuan keuangan. Kalau pembiayaan sih relatif sama, tidak ada perubahan klasifikasi. Nah, ini yang konversi ke format SAP itu sama juga konversi ke format apa namanya LRA berdasarkan Permendagri yang baru yang sekarang berlaku, yaitu Permendagri 77 tahun 2020. Ya, karena format anggaran menurut Permendagri yang saat ini berlaku tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah itu formatnya sudah sama ya, klasifikasinya maksudnya klasifikasi anggarannya sudah sama dengan klasifikasi LRA berdasarkan SAP. Jadi tidak perlu konversi lagi kalau klasifikasi anggarannya sudah mengikuti Permendagri 77 2020. Paham ya? Ya, jurnal penutup ini yang semua akun sementara baik akun anggaran maupun akun pendapatan, belanja dan pembiayaan ditutup ke estimasi perubahan saldo. Lalu estimasi perubahan saldo ditutup ke silpa. Ya, silpa awal tahun ini ditutup ke silpa akhir, maksudnya kan cuman memindahkan angka aja ya dari silpa awal tahun menjadi silpa akhir tahun. Gitu. Ya, pernah ada dosen menanyakan gitu, Pak, kalau jurnal untuk penggunaan silpa bagaimana? Saya bilang penggunaan silpa itu kan dipakai untuk belanja, dipakai untuk pengeluaran pembiayaan. Jurnal yang dibuat jurnal belanjanya aja, bukan jurnal penggunaan silpa. Silpa itu kan uang yang sudah ada gitu, uang yang sudah ada, ya, uang yang sudah ada dipakai untuk bayar belanja. Ya udah, catat jurnal belanjanya, belanja atau beban pada kas di kasda itu aja. Silpa ini dari I kecil ke silpa I gede ya kan, itu hanya dibuat di jurnal penutup saja ya gitu. Jadi silpa masuk ke APBD itu kan itu sebagai perhitungan aja, kos uangnya sudah ada, bahwa kalau ada defisit akan ditutup, itu sebagian dari silpa. Kalau nggak ada pinjaman daerah berarti semua ditutup dari silpa. Ya, sebagian silpa nanti akan menjadi silpa akhir tahun yang tidak digunakan. Ya. Yang tidak digunakan untuk nutup defisit akan otomatis dia menjadi silpa akhir tahun. Oke, sudah selesai. Nah, tadi ada beberapa yang belum saya tanya ya. Absen berapa nih? 26. Kalau yang sudah pernah ditanya tadi, kalau saya nanya lagi, silakan kasih tahu saya, Pak, saya tadi sudah ditanya gitu ya. Sekarang absen 26 ya, kayaknya belum ditanya nih absen 26. Tolong jawab soal teori nomor 1. Izin, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, jelas.
Sebutkan jenis-jenis pendapatan yang umumnya dianggarkan pada anggaran PPKD. Yang biasanya dianggarkan di anggaran PPKD adalah yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau yang pendapatan investasi jangka panjang yang permanen dan lain-lain PAD yang berasal dari pendapatan investasi jangka pendek maupun dari investasi jangka panjang non permanen. Yang kedua, pendapatan dana perimbangan, contohnya dana bagi hasil sumber daya alam, dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, yang kedua itu kamu kurang pas ya, harusnya pendapatan transfer. Ya kan? Baik, Pak. Pendapatan. Jadi dengan klasifikasi anggaran yang sekarang sih pendapatan transfer ya. Tapi kalau masih mengacu Permen 13 benar ya. Dana perimbangan, yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Cuma di lain-lain pendapatan daerah yang sah ini di sini terdapat pendapatan transfer lainnya ya. Oke, tapi sudah saya anggap benar ya karena kita asumsinya masih mengacu ke Permen 13. Selanjutnya nomor absen 19 belum ya? Silakan belum, Pak. Nomor 2. Sebutkan jenis-jenis belanja yang tidak akan terjadi pada transaksi anggaran PPKD, yaitu belanja langsung seperti belanja pegawai honor, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja gaji juga ya, belanja pegawai gaji ya. Oh iya, Pak. Kemudian absen 2 belum ya? Silakan pertanyaan nomor 3. Absen 2 sudah, Pak. Oh, 2 sudah. Oh iya, sudah, sorry. Ya. Absen 2, 3. Absen 4 sudah belum? Absen 4 belum, Pak. Nah, silakan nomor 3. Sebutkan akun beban apa saja yang umumnya tidak akan muncul di LO PPKD. Itu ada beban konsumsi aset seperti beban penyusutan aset tetap sama. Itu bukan konsumsi. Kalau penyusutan bukan, masa kita mengkonsumsi peralatan. Konsumsi itu persediaan. Oh iya, Pak. Nah, kalau penyusutan itu namanya penurunan nilai aset, bukan konsumsi aset, penurunan nilai aset ya. Ya, karena aset tetap kan bukan barang konsumsi ya, bukan konsumsi dipakai habis ya. Gitu. Yang konsumsi itu kayak persediaan ATK, persediaan obat-obatan, persediaan pupuk. Ya, maksudnya konsumsi itu bukan dimakan tapi digunakan sehingga lama-lama barang itu akan habis. Kalau aset tetap nggak bakal habis, tetapi secara teknis mungkin sudah kalau bisa rusak sehingga nggak bisa digunakan ya. Silakan lanjut lagi. Ya, silakan lanjut. Tadi yang bebannya berarti persediaan sama beban penyusutan aset tetap, Pak. Oh, itu jawabannya ya. Beban penyusutan, beban persediaan. Ya, oke ya. Kemudian sekarang nomor 4 ya. Nomor 4 siapa ya? Absen 17 sudah belum? 17. Saya, Pak. Belum, Pak. Belum ya, silakan nomor 4. Nomor 4, sebutkan jenis-jenis aset yang mungkin tidak akan muncul pada neraca PPKD. Kebetulan tadi saya jawab berdasarkan ini, Pak, waktu awal tadi yang dapat. Ya. Oh iya. Jadi tidak ada persediaan itu, ada. Iya, tidak ada persediaan, tidak ada aset tetap itu, Pak. Oke. Kemudian berikutnya nomor absen 28 udah belum? 28. Belum, Pak. Ya, pertanyaan nomor 5. Baik, Pak. Sebutkan akun-akun aset dan kewajiban apa saja yang akan muncul di neraca PPKD sebagai akibat dari transaksi pembiayaan.
untuk akun asetnya itu ada kas di Kasda, kemudian Enggak, itu yang muncul dari transaksi pembiayaan, pos pembiayaan. Kalau kas di Kasda nggak mesti dari pembiayaan, dari pendapatan, umumnya dari pendapatan belanja. kalau untuk dana cadangan itu Pak? Ya itu yang seperti itu. Ya. Oh ya, dana cadangan, kemudian ada investasi jangka panjang, penyertaan modal pemerintah daerah, kemudian ada pendapatan investasi. Oh, masa pendapatan masuk neraca? Oh iya enggak Pak. Itu masuk LO pendapatan itu, bukan aset. Terus kewajibannya apa? Yang muncul dari Kewajibannya utang kepada pemerintah pusat Pak. Jangka pendek, utang jangka panjang, kewajiban jangka pendek apa kewajiban jangka panjang? Jangka panjang. Ya. Jadi hanya kewajiban jangka panjang ya yang masuk pos pembiayaan. Kalau pemerintah itu menarik pinjaman jangka pendek ya nggak perlu dianggarkan di pos pembiayaan. Ya. Kenapa? Jangka pendek itu kan biasanya untuk menutup kekurangan likuiditas, ya likuiditas kas gitu ya. Karena ingat saudara, di anggaran itu kan ada anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Kalau realisasi anggaran belanja itu kan bisa dikatakan sudah pasti. Ya orang tinggal mengeluarkan aja kan. Ya, kalau belanja gaji apalagi udah pasti itu dibayar. Dibayarnya dari mana? Dari pendapatan kan gitu ya. Nah, tapi pendapatan ya ini kan masih belum pasti ya. Kapan kita akan nerima dan berapa jumlahnya? Nah, kalau belanja kan setiap bulan jelas nih akan keluar belanja sekian. Itu prediksi kita, harapan kita akan ditutup dari pendapatan tahun ini yang akan diterima. Nah, cuma pendapatan ini kan di luar kontrol kita ya. Gitu. Karena dari pihak luar. Kalau kemudian wah ini rupanya belanja bulan ini kita butuh 10 miliar. Tapi pendapatan baru 7 miliar. Kurang kan? Tekor 3 miliar. Dari mana nih untuk tutup belanja? Oh, lihat silpa. Kita silpa ada enggak? Silpa itu kan uang kas yang sudah ada ya. Ada enggak? Oh, ada silpa berapa? 2 miliar. Wah, kurang nih 1 miliar lagi. Terus gimana? Ya udah, cari pinjaman jangka pendek untuk menutup ketokoran. Jadi, untuk menutup kekurangan likuiditas ini kan bisa kapan saja, kita tuh baru tahu setelah tahun berjalan kan, nggak bisa diprediksi sejak kita nyusun anggaran tuh nggak bisa. Oleh karena itu penarikan pinjaman jangka pendek ini bukan atau tidak perlu masuk pos pembiayaan. Ya, tidak perlu dianggarkan terlebih dahulu. Artinya apa? Kalau tidak perlu masuk anggaran, artinya tidak perlu minta persetujuan DPRD. Di pusat juga begitu. Artinya kalau untuk tarik pinjaman jangka pendek itu tidak perlu minta persetujuan DPR atau DPRD ya. Sehingga memang nggak bisa masuk APBN atau APBD. Ya, selanjutnya saudara, ini masih ada waktu cukup lama ya, kira-kira 50 menit lagi. Saya minta saudara kerjakan problem 1 ya. Kerjakan problem 1 ya. Coba ya, saudara bikinkan jurnalnya aja dulu ya. Bikinkan jurnal ya. Nanti kira-kira jam 12.45 ya, saya akan cek ya sejauh mana saudara mengerjakan. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Untuk problem 1 saudara boleh off kamera ya, tapi masih tetap di Zoom ya. Yang mau sholat dulu silakan ya, lalu mau sambil makan silakan karena off kamera. Yang penting saudara tetap bekerja ya, mengerjakan problem nomor 1 ini. Oke, silakan ya. Nanti jam 12.45 saya akan maksud saya akan cek ya, akan kita bahas. Oke.
Kita lihat ya sama-sama jawabannya. Jurnal akrual sebelah kiri, jurnal kas sebelah kanan ya. Transaksi A, kas di kasda pada pendapatan DBH, DAU, DAK, dan piutang DAU. Ya. Karena dari jumlah DAU yang diterima ini ada 15 miliar yang merupakan pembayaran piutang DAU ya, yang sudah diakui di tahun sebelumnya gitu ya. Sedangkan di jurnal kas semua dicatat ke pendapatan ya, karena ini kan basis kas gitu ya, meskipun ada pembayaran piutang tapi yang diterima di tahun ini dianggap semua pendapatan tahun ini, karena jurnal kas kan tidak mengakui piutang ya, tidak mengakui utang maupun piutang ya. Suara saya terdengar jelas saudara? Jelas Pak. Jelas Pak. Berikutnya ini transaksi resiprokal ya. Transaksi resiprokal dengan SKPD, kas di kasda pada RKSKPD. Ini untuk yang sifatnya penerimaan kas daerah ya, baik itu berasal dari setoran pendapatan SKPD maupun yang sifatnya setoran sisa upah maupun TU ya. Kalau jurnal kasnya no entry ya. Pokoknya resiprokal, transaksi resiprokal, jurnal kas no entry. Lalu RKSK yang berikutnya transaksi resiprokal ya, berupa pengeluaran kas di kasda, sehingga jurnalnya RKSKPD pada kas di kasda. Kemudian yang D, transaksi non anggaran atau transaksi PFK, kas di kasda pada utang PFK, lalu itu saat pemotongan, saat penyetoran utang PFK pada kas di kasda. Kemudian masih transaksi resiprokal ya, huruf E dan F, transaksi resiprokal ya, sama penjelasannya seperti di atas. Pokoknya yang sifatnya pengeluaran kas di kasda, jurnalnya RKSKPD pada kas di kasda, yang sifatnya penerimaan kas daerah, jurnalnya kas di kasda pada RKSKPD. Nah, kemudian yang G ini baru transaksi realisasi anggarannya si PPKD. Ya, yang G, beban bansos, beban bantuan keuangan, beban tak terduga pada kas di kasda. Ya. Sementara di jurnal kas debitnya ke belanja, kreditnya estimasi perubahan sal, jumlahnya sama. Itu transaksi belanja atau beban. Kemudian yang H, transaksi pembiayaan ya, penerimaan pinjaman nih, kas di kasda pada utang kepada pemerintah pusat. Sementara jurnal kasnya estimasi perubahan sal, penerimaan pembiayaan, strip penarikan pinjaman ya, jumlahnya sama. Lanjut huruf I, penyertaan modal, ini juga pembiayaan, debit investasi jangka panjang, penyertaan modal pada kas di kasda. Jurnal kasnya pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada EPS ya, nilainya 2 miliar. Transaksi yang terakhir, pengakuan piutang DBH pada pendapatan DBH LO ya. Jurnal kasnya no entry. Itu ya jurnalnya. Ada pertanyaan yang jurnalnya saudara? Sama? Oke. Kita cek LRA-nya saudara. Ya. Ini, oh ya, tadi jurnal anggarannya silakan ditambahin ya. Ini LRA-nya PPKD ya. Anggaran kita masukkan dari DPA ya. Kalau ada perubahan anggaran tentu yang kita masukkan adalah anggaran setelah perubahan. Lalu ini realisasinya ya, kita ambil dari jurnal kas. Seperti ini. Jadi di sini kita lihat ujungnya aja ya. Silpa akhir tahun 408 miliar 250 juta 765.000 ya. Bahkan di bawah ini saya lakukan rekonsiliasi apakah silpa sejumlah ini sudah benar ya, dengan rekonsiliasi seperti ini. Selisihnya 0 berarti sudah klop ini ya, silpanya sekian. Cuma silpa sebesar 408 miliar sekian ini kan
belum menunjukkan silpa di tingkat Pemda. Ini baru silpa hitungan secara parsial, hanya PPKD saja, belum menggabungkan surplus defisit dari SKPD. Oke ya, itu LRA. Kemudian LO-nya ya. Oke, seperti ini kita ambil dari 5 sampai surplus defisit ya. Jadi tentu kalau pembiayaan tidak masuk ke LO ya. Karena pembiayaan itu kan bukan pendapatan, bukan belanja. Pembiayaan itu kalau penerimaan yang akan dibayar kembali. Kalau pengeluaran yang akan diterima kembali. Ya. Tapi silpa itu kan sebetulnya meskipun masuk ke penerimaan pembiayaan, bukan berarti penerimaannya akan dibayar kembali silpa itu. Ya. Silpa itu uang yang sudah ada gitu ya, uang yang sudah ada. Beda lagi dengan kayak penerimaan pinjaman. Nah, itu kan baru dianggarkan ya. Nah, nanti kalau pinjaman itu benar-benar direalisasikan baru ada uang kas masuk. Ya, baru ada uang kas masuk. Kalau silpa itu sudah ada gitu. Cuman dalam perhitungan pembiayaan dia dimasukkan. Ya, di sini bebannya semua berupa pengeluaran kas ya. Kebetulan tidak ada penyisian piutang di sini ya. Itu ya. Kemudian LPE, ekuitas awal, tambah surplus langsung ekuitas akhir. Ya, akun resiprokal RKSKPD nggak masuk ke sini, dia masuk ke aset. Ya. 14.165. Kita hitung berapa saldo SKPD yang akan masuk ke neraca, itu jumlahnya sekian. Ya. Terus kita juga hitung kas di kasda yang akan masuk ke neraca ya. Kita bikinkan T-account begini kayak buku besar, ini saldonya sekian. Lalu kita terakhir nyusun neraca. Ya, kas di kasda tadi sesuai perhitungan masuk sekian. Dan piutang DBH ya muncul sekian ya. Ini piutang baru tahun ini. Penyertaan modal muncul sekian, SKPD sekian. Nah, ini kewajiban jangka panjang muncul sehingga ekuitas tadi ambil dari LPS sekian kan. Ini yang dari laporan perubahan ekuitas akhirnya sekian masukin ke sini. Totalkan total aset. Nah, ini harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas ya. Nah, udah balance sudah long ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kuliah ini kita tutup, saudara, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Ya, syukur kalau nggak ada. Semoga semua bisa paham ya untuk siklus akuntansi PPKD ini. Oh ya, sebelum lupa saya ingatkan untuk PR-nya yaitu problem 62 ya. Problem 62 itu untuk PR. Lalu nanti setelah dikerjakan disubmit seperti biasa ke LMS ya. Due date-nya H-1 ya, H-1. Jadi H ini tanggal kuliah yang berikutnya ya. Berarti hari Rabu ya. Hari Rabu minggu depan ini PR dari problem 62 saudara harus submit yang paling lambat hari Rabu berikutnya. Jelas ya saudara ya? Baik, Pak. Jelas, Pak. Baik, Pak. Baik, demikian saudara ya, kita akhiri kuliah pertemuan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Alif ya. Terima kasih, Pak.